Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani berikut ini. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi salah satu narasumber diskusi interaktif yang digelar oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Diskusi interaktif yang diikuti 100 mahasiswa ini membahas buku Transformasi Energi Berkeadaban terbitan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Islam Negeri atau UIN Wali Songo Semarang gelar diskusi interaktif bertajuk Sudut Literatur dengan tema Fikih Transisi Energi Berkeadilan. Sudut literatur merupakan wadah untuk menyatukan sudut pandang ilmiah dan perspektif agama dalam isu lingkungan melalui sesi diskusi interaktif. Dalam diskusi ini, mahasiswa Teknik Lingkungan menggandeng Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng sebagai narasumber diskusi. Tak hanya tafsir, ada pun narasumber lain diantaranya Hening Purwanti Parlan, Zaimatus Sadiah, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah. Diskusi ini diikuti lebih dari 100 mahasiswa. Antusias mahasiswa terlihat dari peserta mengajukan beragam pertanyaan yang mendalam mengenai isu energi di Indonesia. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa diskusi ini membahas buku terbitan PP Muhammadiyah yang membicarakan tentang transformasi energi berkeadilan. Dan diskusi ini akan menghasilkan sebuah penyadaran bagaimana kita menjaga lingkungan hidup, juga termasuk bagaimana kita responsif terhadap perubahan iklim dan bagaimana kita transformasi energi dari energi kotor ke energi hijau. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk membangun Indonesia yang bersih, berenergi hijau. Penggagas Sudut Literatur Ahmad Fauzan Hidayatullah menyampaikan bahwa diskusi ini diikuti oleh mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Kedepannya diskusi interaktif ini akan dilaksanakan kembali dengan tempat yang sama. Dan semoga kegiatan ini tuh bisa menginspirasi teman-teman untuk bijak dalam berenergi, bijak dalam menggunakan energi, karena harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mungkin itu makna terdalam dari penyelenggaraan acara ini. Tim TV memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Suasana haru terjadi saat 2 warga Pekalongan yang setiap hari rumahnya tergenang banjir rob mendapatkan rumah gratis dari Lazismu yang dibangun di atas lahan relokasi dari Pemkab setempat. Keduanya sujud syukur akhirnya bisa terbebas dari banjir. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu Kabupaten Pekalongan memberikan 2 rumah secara gratis kepada warga Tratebang, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yakni Siti Aminah dan Kartona. Keduanya merupakan seorang janda yang rumahnya setiap hari tergenang banjir rob sejak puluhan tahun lalu. Serah terima kunci rumah diwarnai tangis haru keduanya. Pasalnya impian selama ini terwujud dengan pindah ke rumah baru dan terbebas dari banjir. Lazismu membangunkan 2 rumah ini di atas lahan relokasi milik Pemkab setempat, masing-masing seluas 48 meter persegi. Proses pembangunan rumah ini dikerjakan oleh tim rehab rumah BMMDMC Batang dan gawe rumah MDMC Pekalongan. Mudah-mudahan Lazismu semakin ke depannya bisa tambah berkembang, banyak orang-orang yang kelebihan hartanya untuk berinfak lewat Lazismu, terus membuat rumah, membantu orang seperti kita memang yang betul-betul membutuhkan rumah. Maju terus Lazismu, semoga tambah berkah. Aminah dan Kartonah merupakan 2 warga Simonet yang namanya tidak tercantum sebagai penerima bantuan rumah relokasi dari pemerintah provinsi maupun pusat. Dari total 100 kakak yang menerima, hanya 2 yang tidak lolos verifikasi, meski kondisi rumahnya memprihatinkan. Dinas Perkim setempat meminta bantuan kepada Lazismu agar bisa membantu membuatkan rumah untuk Aminah dan Kartonah. Itu sekira bulan September tahun 2023 itu datang ke kantor Lazismu, kemudian menyampaikan bahwa dari
rencana relokasi 100 KK saat itu dengan 100 rumah, itu ternyata ada 2 orang yang namanya tidak masuk baik di bantuan pusat maupun bantuan provinsi. Nah, setelah kita tanya bagaimana kondisi kedua itu, memang keduanya layak untuk menerima. Makanya waktu itu kami sampaikan bahwa Lazismu itu tidak punya duit, Mbak. Kita tidak punya uang. Kalau misalnya ada program, ya berarti kita harus melakukan penghimpunan dulu, itu seperti itu. Kalau memang waktunya masih agak panjang, insya Allah kami sanggup lah untuk itu. Dua pada awalnya tidak tercover di 2 bantuan pemerintah ini. Kemudian ya karena mereka kondisinya sudah sama dan pastinya juga setiap tahun pasti juga tenggelam airnya akan semakin tinggi, kita mengupayakan lewat yang lain. Alhamdulillah ketika ke Lazismu ternyata ada alokasi bantuan seperti itu setiap tahun, dan 2 rumah ini bisa diterima masuk kriteria dan ya langsung mendapat lampu kuning lah dari Lazismu, diiyakan. Jadi alhamdulillah akhirnya itu genap 100 rumah yang akan dibangun di sini seperti itu. Pemkab Pekalongan Tengah berupaya merelokasi 98 KK lainnya dari pesisir pantai yang selama ini tergenang banjir ke komplek perumahan yang ada di Desa Tratebang, Wonokerto, Pekalongan. Ditargetkan pada akhir tahun ini seluruh warga penerima bantuan rumah sudah bisa pindah ke rumah baru. Tim TVMO memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Forum Karyawan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah memperingati Milad ke-112 Muhammadiyah dengan menggelar tasyakuran. Dengan harapan di Milad ke-112 Muhammadiyah, karyawan PWM Jawa Tengah akan menjadi karyawan yang maju, profesional, dan modern. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng melalui Forum Karyawan PWM Jateng menggelar tasyakuran Milad ke-112 Muhammadiyah. Para karyawan serentak menggunakan seragam nasional batik hijau. Tasyakuran ini ditandai dengan potong tumpeng dan doa bersama karyawan PWM Jateng dari lantai 1 hingga lantai 5. Tumpeng disediakan dari PWM, Lazismu, Digrasmen PNF, dan Sinarmu dengan total 5 tumpeng. Kepala Kantor PWM Jateng menyampaikan saat ini karyawan PWM Jateng proses menuju karyawan yang maju, profesional, dan modern. Saya Mundirin, Kepala Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pertama, mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah ke-112. Harapan kami dengan perayaan Milad ini, baik untuk Muhammadiyah maupun karyawan Muhammadiyah Jawa Tengah pada khususnya, mudah-mudahan ke depan semakin kuat komitmennya di dalam berjuang di lingkungan Muhammadiyah, dan mudah-mudahan ke depan ada upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan karyawan di lingkungan Muhammadiyah yang sekarang ini sedang menuju kepada MPM, yaitu karyawan Muhammadiyah yang maju, profesional, dan modern. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa karyawan yang bekerja di Muhammadiyah tidak hanya bekerja secara administratif, namun sebagai media dakwah maka karyawan juga harus membawa visi dakwah. Ia juga berpesan kepada para karyawan PWM Jateng untuk selalu menjaga penampilan dan lingkungan kantor, karena salah satu wajah Muhammadiyah Jateng direpresentasikan melalui gedung PWM Jateng. Hari ini karyawan PWM dari lantai 1 sampai lantai 5 menyelenggarakan tumpengan dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-112, sehingga tadi sudah dipotong tumpeng dan makan bersama seluruh jajaran karyawan di gedung PWM yang berjumlah sekitar 100 orang. Cukup menggembirakan, dan mudah-mudahan dengan acara seperti ini akan membangun solidaritas, kekeluargaan, dan MPM karyawan Muhammadiyah Jawa Tengah yang maju, profesional, dan modern. Itulah semboyan kita, sehingga pelayanan di gedung Muhammadiyah ini benar-benar maju, profesional, dan modern. Sekali lagi selamat Milad yang ke-112 Muhammadiyah, dan kami dari Muhammadiyah Jawa Tengah akan selalu
bagaimana membangun Muhammadiyah ini selalu unggul berkemajuan. Setelah doa bersama dilanjutkan dengan makan bersama dan hiburan musik dari para karyawan PWM Jateng. Devi Maharja memberitakan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal menerima hibah buku sebagai upaya penguatan gerakan literasi di Kabupaten Tegal melalui Rumah Baca Matahari yang dikelola langsung oleh MPI-PDM Kabupaten Tegal. Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau MPI-PDM Kabupaten Tegal menerima hibah buku dari 3 kampus, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Ahmad Dahlan. Hibah ini merupakan upaya penguatan gerakan literasi di Kabupaten Tegal melalui Rumah Baca Matahari yang dikelola langsung oleh MPI-PDM Kabupaten Tegal. Sejak pandemi, Rumah Baca Matahari vakum dan saat ini Rumah Baca Matahari akan kembali menjadi pusat kegiatan literasi yang aktif dengan menyediakan akses buku dan materi pendidikan kepada masyarakat luas dan selalu hadir di pengajian Akbar Hari Bermuhammadiyah. Inisiatif ini tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi wadah edukasi yang menggerakkan semangat belajar di kalangan pelajar dan masyarakat umum. Ketua MPI-PDM Kabupaten Tegal Riza Awal Novanto mengucapkan rasa bersyukur atas dukungan dari 3 kampus Muhammadiyah. Hibah buku ini akan semakin memperkaya koleksi literatur sehingga mendorong masyarakat untuk lebih dekat dengan buku dan menumbuhkan minat baca. Langkah ini sejalan dengan upaya Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan melalui penguatan literasi. Rumah Baca Matahari diharapkan menjadi simbol semangat literasi dan pusat aktivitas intelektual di Kabupaten Tegal. Kehadiran hibah buku ini menjadi momentum penting bagi MPI-PDM Kabupaten Tegal untuk terus meningkatkan perannya dalam membangun budaya baca dan menanamkan nilai-nilai pendidikan di tengah masyarakat. M. Jubaidi dari Layanan Wakaf Buku UMY menekankan pentingnya kontribusi pendidikan melalui literasi. Program Wakaf Buku UMY merupakan wujud nyata kepedulian terhadap pengembangan literasi masyarakat dan berharap gerakan ini menginspirasi banyak pihak untuk turut serta mendukung literasi di berbagai wilayah. Dari 15.000 buku sudah kita tasyarufkan kepada siapapun pemohonnya di seluruh Indonesia. Tentu kontribusi ini tidak lepas dari kegiatan dan aktivitas filantropi di lingkungan UMY. Besar harapan aktivitas ini berkembang di semua daerah di Indonesia, tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah. Tentu melalui kegiatan wakaf buku ini kita harapkan aktivitas literasi kita lebih mengembirakan, lebih mudah, lebih murah, dan bukan menjadi masalah untuk bagaimana kita mendapatkan buku dengan baik dan mudah. Saya berharap semoga nanti tidak selesai sampai hari ini saja, kita akan bekerja sama lagi. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk terus berjuang membersamai generasi bangsa ini supaya lebih melek literasi. Selain itu, Kepala Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital UMS Maria Husnun Nisa turut menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung gerakan literasi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tegal. Ia berharap buku-buku yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berwawasan luas. Atas hibah buku ini ya salah satunya supaya untuk meningkatkan tingkat literasi atau kegemaran membaca di masyarakat ya, khususnya yang ada di Kabupaten Tegal misalnya. Karena ini kami menghibahkan di PDM Tegal gitu. Jadi nanti lewat tangannya media MPI Tegal bisa membangkitkan. Jadi mungkin buku-buku yang kami hibahkan tidak seberapa tapi nanti akan sangat berarti ya, bermakna sehingga masyarakat itu gemar membaca, gemar mengunjungi perpustakaan. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hammam menyambut baik hibah ini dan mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari kampus-kampus Muhammadiyah. Hibah buku ini merupakan langkah besar dalam mendorong gerakan literasi di Tegal. Ia berharap dengan bertambahnya koleksi buku di Rumah Baca Matahari, minat baca masyarakat akan semakin meningkat. Kami ucapkan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah ditujukan kepada
Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Ahmad Dahlan yang telah menghibahkan buku untuk Majelis Pustaka Informasi PTM Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan hibah buku ini memberi manfaat, menjadi jalan pencerahan, mencerdaskan kehidupan kita. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas ta'awun yang telah dilakukan oleh 3 kampus besar ini. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan terima kasih. Zamgoni Mukoto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah terima kunjungan dari Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia. Dengan pembahasan penanganan pekerja migran Indonesia, diharapkan akan muncul kesadaran untuk peduli kepada pekerja migran, khususnya dari Muhammadiyah. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia atau Wamen PPMI Zulfikar Ahmad Tawala yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Tafsir. Zulfikar hadir bersama rombongan yakni Sekretaris Jenderal PP Pemuda Muhammadiyah, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah, anggota jajaran PP Pemuda Muhammadiyah, dan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Silaturahmi ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kolaborasi antara PP Pemuda Muhammadiyah dan PWM Jateng. Dalam kunjungan ini, Zulfikar menyampaikan rasa hormatnya kepada Ketua PWM Jateng. Ia datang untuk bersilaturahmi sekaligus meminta arahan dari Ketua PWM Jateng atas amanah yang saat ini diemban di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, dukungan dan nasihat dari pimpinan Muhammadiyah merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Alhamdulillah tadi baru saja silaturahim dengan Pak Kiai Tafsir selaku Ketua PWM Jawa Tengah. Lama tidak bersilaturahim dengan beliau, dan saya dengan Kiai Tafsir itu sudah seperti anak dan bapak, anak dan ayah. Beliau banyak memberi masukan, memberi nasihat, dan tentu segala hal yang baik untuk pengembangan anak-anak muda Muhammadiyah. Dan yang berikut, saya selaku Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tadi kita banyak berdiskusi tentang bagaimana penyiapan kompetensi dari sumber daya PMI kita yang akan kita kirim keluar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pemberdayaan para purna PMI kita yang kita tahu Jawa Tengah ini menjadi salah satu lokus besar dari PMI yang ada di Indonesia. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan apresiasi atas kunjungan Zulfikar beserta rombongan. Ia berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam melindungi pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Muhammadiyah senantiasa mendukung langkah-langkah yang membawa kebaikan bagi umat dan bangsa. Tentu banyak hal yang dibicarakan, salah satunya tentang situasi para pekerja migran di Indonesia, khususnya yang dari Jawa Tengah, sehingga beliau mengharapkan bagaimana ada pemanfaatan dan pemberdayaan dari kantong-kantong pekerja migran yang di Jawa Tengah, bagaimana Muhammadiyah bisa pendampingan dan menangani mereka, baik itu ketika masih berada di luar negeri maupun setelah mereka pulang dari luar negeri. Juga bagaimana pendampingan kepada keluarga mereka, karena bagaimana suami istri jauh beda negara itu juga rawan konflik di keluarga. Bagaimana Muhammadiyah berperan di tengah-tengah situasi ini. Itulah maka beliau ke sini dalam rangka berdiskusi penanganan pekerja migran Indonesia, khususnya yang dari kalangan warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ada kesadaran baru di kalangan warga Muhammadiyah untuk peduli terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari warga Muhammadiyah. Menariknya, kunjungan ini berlangsung secara santai. Terlihat Ketua PWM Jateng dan Wamen PPMI beserta rombongan berdiskusi sambil menyaksikan pertandingan bola, namun tidak mengurangi nilai dari pembahasan. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Goes mengaji spesial Milad ke-112 Muhammadiyah diikuti ratusan warga Muhammadiyah Kota Surakarta. Dengan start goes mengaji dari Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Kota Surakarta hingga finish di Gedung Geraha Wisata Niaga Sriwedari. Dalam rangka menyambut Milad ke-112 Muhammadiyah, Majelis Tabligh dan Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau MTDK PDM Kota Surakarta menyelenggarakan goes mengaji spesial Milad ke-112 Muhammadiyah dengan rute start dari Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Kota Surakarta, lalu transit di SD Muhammadiyah 1 Ketelan dan finish di Gedung Geraha Wisata Niaga Sriwedari. Sekretaris MTDK PDM Kota Surakarta Wiwit Hidayat menyampaikan bahwa goes mengaji diikuti 619 orang yang terdiri dari amal usaha Muhammadiyah pendidikan dan non-pendidikan, PCM serta PRM. Adapun untuk komunitas Goesmu sebanyak 182 hadir dengan menggunakan jersey Goesmu. Ngaji spesial Milad Muhammadiyah 112 yang dihadiri atau pesertanya sebanyak 619 dari unsur AUM non-pendidikan, AUM pendidikan, PCM, PRM, semua hadir dan juga dari komunitas goes mengaji PDM Kota Surakarta. Adapun untuk komunitas sebanyak 182 yang hadir dengan menggunakan jersey goesmu. Yang insya Allah untuk tiap 2 bulan sekali akan mengadakan goes dan ngaji. Acara goes dimulai dengan pengibaran bendera start oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS di depan Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Kota Surakarta. Sofyan Anif mengapresiasi kegiatan goes mengaji yang diikuti ratusan orang. Ia berharap dengan milad ini bisa membawa manfaat yang lebih besar sebagaimana tema dalam Milad Muhammadiyah, yakni menghadirkan keberkahan untuk semua dan tidak hanya sekadar memberikan berkah kepada warga Muhammadiyah saja, namun juga kepada warga lainnya. Ini menjadi satu trademark Muhammadiyah karena banyak organisasi Islam yang ada di Indonesia ini. Muhammadiyah mengambil posisi yang di samping berdirinya sudah sejak paling lama 1912 ya, tapi juga sekaligus kontribusi yang selama ini kita berikan kepada bangsa dan negara itu bisa tercermin dalam kesejahteraan yang muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga termasuk harapan besar kita ke depan Muhammadiyah semakin eksis, semakin berkembang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di 30 negara saat ini dan bisa berkembang lagi, bisa lebih banyak lagi. Jadi kekompakan, kebersamaan dan manfaat dari setiap kegiatan, entah itu yang terkait dengan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, diharapkan Muhammadiyah mampu mencerahkan kehidupan bangsa dan alam semesta. Sugiharto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.